Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik 1001 sensasi asam lambung dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka ya, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 1001 sensasi asam lambung dan solusinya ya, atau cara mengatasinya. Nah baiklah teman-teman ya, ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, ini memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan memang harus kita tangani dengan bijak ya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita ingat ya, harus kita praktekkan. Nah, itu banyak hal. Paling tidak kita menyadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu memang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya, yang memang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, cukup mengguncangkan jiwa dan raga kita ya. Nah itu yang perlu kita tangani dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya. Memang kadang yang menjadi kebingungan kita ini adalah ketika muncul beberapa sensasi, apalagi sensasi-sensasi itu belum pernah kita rasakan ya, sehingga kita menjadi semakin bingung, menjadi semakin cemas, menjadi semakin takut ya, semakin khawatir dan seterusnya, yang akhirnya kita menjadi banyak tekanan ya, tekanan pikiran ya, akhirnya kita menjadi pikirannya negatif ya. Nah, akhirnya menjadi terkena psikosomatis, selain juga anxiety disordernya itu. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya kita menjadi paham secara komprehensif, secara keseluruhan, dan akhirnya menjadi modal buat kita untuk segera keluar dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu akan lebih mudah. Nah, baik teman-teman ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, ini saya mohon maaf ya, mohon maaf kepada teman-teman semua ya. Mungkin ini sekitar 1 minggu ya, sekitar 7 hari ini saya baru upload video ya. Mungkin ada yang menanyakan Pak Gito kenapa ya dan seterusnya ya. Itu kemarin ada yang WA ke saya itu juga seperti itu. Nah itu saya mohon maaf karena memang terus terang saja sedang ada istilahnya musibah keluarga lah ya, keluarga. Nah itu seminggu yang lalu ya, sampai sekarang ini hari ke-7 ya. Nah itu ayah saya itu baru meninggal dunia. Nah itu, maka dari itu saya tidak sempat untuk kemarin itu membuat konten buat teman-teman semua. Nah itu saya mohon doanya ya, mudah-mudahan almarhum itu husnul khotimah ya. Tetapi mulai hari ini insya Allah saya mulai siap lah ya, siap bangkit kembali ya. Jadi kita memang
kadang boleh bersedih ya, boleh bersedih, tetapi harus ada batas waktu ya, harus ada batas waktu, dan setelah itu kita harus bangkit. Itu juga sama seperti kita sedang dalam istilahnya penderitaan asam lambung, TNC itu psikosomatis, kita kan sering merasa sedih berkepanjangan. Nah itu harus dibatasi teman-teman ya. Jadi itu alamiah saja lah. Jadi kita ada batasan waktu. Nah setelah itu kita bangkit ya. Setelah bangkit ya udah, kita harus berpikir ke saat ini ya. Jangan kita selalu melekat kepada hari-hari kemarin atau masa lalu ya, atau kita dihantui masa datang yang belum pasti. Nah maka dari itu kita fokus kepada saat ini saja. Apa yang kita lakukan menjadi lebih baik, itu lakukan saja ya. Apa yang bisa kita nikmati, nikmati saja. Apa yang bisa kita syukuri saja. Insya Allah dengan seperti itu nanti kita akan menjadi semakin hari ya, semakin sehat, semakin hari semakin energik ya, semakin hari semakin damai, semakin hari dan seterusnya semakin bahagia, dan akhirnya kita tahu-tahu sudah terlepas dari penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Nah baik teman-teman ya, jadi kembali ke topik, yaitu topik kali ini adalah 1001 rasa sensasi asam lambung dan pembahasannya dan solusinya ya. Nah itu ketika kita mengalami beberapa sensasi sudah mulai muncul, sudah mulai kita rasakan ya, yang sensasi itu mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ini memang yang pertama ini juga termasuk bagian dari sensasi psikis ya. Kita itu merasa bingung biasanya ya. Kenapa merasa bingung? Karena kita merasakan hal-hal yang dulunya belum pernah kita rasakan ya. Itu termasuk sensasi-sensasi baru ya, yang kadang kita tidak membayangkan ternyata ada rasa-rasa seperti itu. Nah akhirnya kita menjadi merasakan kebingungan ya. Nah akhirnya itu akan menambah kecemasan kita ya, menambah pikiran kita menjadi negatif, dan itu akan berputar ya. Lambung juga akan meresponnya negatif, sehingga asam lambungnya juga menjadi naik gitu, seperti itu. Nah selain itu ya, selain kita merasakan bingung, kemudian karena rasanya sudah mulai bermacam-macam ya, nah akhirnya kita mulai shopping dokter ya, berobat ke sana kemari ya. Mungkin berawal dari puskesmas, kemudian ke RSUD ya, kemudian ke rumah sakit yang intinya beberapa dokter lah kita kunjungi. Nah itu pengalaman saya juga seperti itu ya. Nah akhirnya setelah itu karena sampai dengan cek medis ya, cek medis secara ini fisiknya, itu organ-organ tubuh kita juga baik-baik saja ya, dicek jantung juga bagus ya, cek paru-paru bagus, cek liver bagus, kemudian juga cek darah juga normal bagus ya. Tetapi rasanya itu luar biasa ya, rasanya masih nano-nano bermacam-macam. Nah ketika sudah seperti itu kita menjadi semakin bingung lagi ya, semakin bingung lagi. Nah akhirnya kadang ada petunjuk ya, petunjuk dari mungkin keluarga, mungkin dari teman ya, mungkin dari tetangga ya, kadang sampai menyarankan lah supaya ke orang pintar ya, ke paranormal seperti itu. Nah itu pun pernah saya alami ya, saya pernah alami itu ya sekitar 3 kali ya saya itu ke paranormal, 4 kali malah ya. Jadi itu, nah itu ternyata juga sama ya, kita selalu diberi petunjuk, diberi resep, tetapi hasilnya itu tidak, istilahnya tidak merubah yang istilahnya signifikan lah. Jadi sepertinya kita masih saja seperti itu ya. Nah itu yang menjadi semakin bingung lagi. Nah setelah seperti itu, ini memang kita harus mulai sadar diri teman-teman ya, sadar diri di situ. Nah kemudian sensasi itu semakin banyak ya, ketika kita semakin bingung, semakin stres, nah otomatis sensasi juga semakin banyak itu. Nah saya juga sering menyebutkan ya, 1001 rasa sensasi itu bukan berarti jumlahnya 1001 ya, pas itu ya, tetapi itu
untuk mengkiaskan bahwa rasa-rasa itu sangat banyak lah seperti itu. Nah itu bahkan saya sering ngomong ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ternyata itu memang betul dan saya merasakannya pada saat itu ya. Nah itu mulai dari ujung rambut, contohnya ya, rambut itu mudah rontok teman-teman ya. Jadi saya itu dulu ya rambutnya tinggal sedikit ya. Alhamdulillah ini sudah subur lagi nih. Sudah subur lagi ya. Nih. Ya, alhamdulillah. Nah, itu banyak rontok. Jadi ketika kita habis tidur itu di bantal juga rambutnya banyak yang berceceran ya. Ketika kita sisiran itu juga banyak yang berjatuhan, itu mudah rontok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepala ini rasanya sering berat ya, merasa berat, kadang pusing-pusing ya, kadang ada senut-senut ya, kadang ada seperti migrain ya, seperti sakit kepala sebelah ya, kemudian sampai vertigo teman-teman ya. Jadi pusing yang betul-betul 7 keliling ya, jadi seperti muter begitu ya. Nah itu untuk duduk saja nggak bisa ya, itu harus terbaring, dan terbaring saja masih kelihatan muter-muter kan. Nah itu saya harus pegangan ini apa dipan itu ya, atau pegangan kasur itu seperti itu. Nah itu luar biasa teman-teman ya, itu seperti itu. Nah selain itu ya, yang sensasi berikutnya mata ya, ini mata juga menjadi tambah cemas ya ketika kita sudah merasa pusing-pusing, ditambah mata ini pandangannya agak kegelap-gelapan, jadi kabur lah, buram ya, mata-mata buram. Kalau nggak buram kadang seperti berkunang-kunang ya, berkunang-kunang, kadang bergelombang. Nah itu juga menakutkan sekali. Nah akhirnya kita menjadi tambah cemas, tambah takut, takut wah jangan-jangan ini mau pingsan ya, bahkan jangan-jangan nanti mendekati kematian, seperti itu ya. Itu yang dipikirkan seperti itu, dan itu siapa saja yang mengalami seperti itu pasti akan merasakan seperti itu ya. Jadi tidak pandang bulu lah untuk sensasi asam lambung ini, tidak pandang bulu, wong dokter saja bisa terkena seperti itu kok ya. Jadi siapa saja kalau mengalaminya pasti akan terguncang, itu seperti itu. Nah belum telinga ya, telinga itu sukanya berdenging ya. Nah itu juga kadang menjadi takut ya, kenapa berdenging ya itu. Nah walaupun kadang berdenging bisa juga disebabkan karena obat ya, ketika kita makan obat yang sering ya, berkepanjangan, kemudian agak banyak, itu biasanya telinga juga berdenging ya itu. Tetapi bagi yang belum pernah mengalami, itu juga menambah kecemasan dan ketakutan, itu seperti itu. Nah belum yang hidung ya, hidung ini sukanya mampet ya, seperti flu tapi sebenarnya nggak flu ya, itu pokoknya nggak nyaman sekali ya. Nah belum di sekitar mulut ini kadang rasanya asam ya, kadang-kadang kepahit-pahitan, kadang ada yang untuk makan saja rasanya mau mual ya, rasa mual karena di tenggorokan juga kadang seperti mengganjal ya, mengganjal, nggak nyaman lah pokoknya, itu seperti itu. Nah belum di leher ini juga kaku ya, kaku sampai dengan di pundak di sini ya. Nah itu waktu itu saya tensinya juga sering naik ya, sering naik itu sampai 160 waktu itu ya. Nah itu juga menambah ketakutan ya. Pada suatu saat saya periksa ke dokter ya, kemudian di tensi dulu pertama ya, begitu tensinya naik, wah ini langsung lemes ya, langsung lemes. Nah ini ciri-ciri orang terkena kecemasan itu seperti itu. Jadi takut ya, takut begitu ada reaksi apa yang kelihatannya negatif itu menambah ketakutan. Nah ketika menambah ketakutan ya sudah, reaksi lambung juga akan semakin tidak normal, itu seperti itu. Contohnya asam lambungnya menjadi naik, itu seperti itu. Nah setelah itu badan sering terasa pegel-pegel ya, badan pegel-pegel, pada sakit semua. Kemudian tangan ini, tangan kaki itu rasanya dingin ya, tangan kaki dingin, kemudian susah berkeringat ya, padahal kita sudah mencoba gerak itu susah berkeringat. Sampai di siang hari pun itu saya pakai jaket ya, pakai jaket karena rasanya dingin ya. Apalagi kalau kita keluar ya, keluar mungkin naik motor atau apa, itu kalau nggak pakai jaket
ini apa, dingin banget itu seperti itu. Nah itu juga semakin menambah cemas, semakin tambah takut. Nah itu, nah belum ketika kita istilahnya melihat wajah kita ya, wajah kita itu sensasinya ya itu sudah kelihatan pucat ya, kelihatan kurus. Nah ini juga memprihatinkan sekali ya, sampai kalau kita bercermin itu kadang juga tambah takut ya, kenapa ya jadi kurus banget seperti ini ya, jangan-jangan mau ya itu kan seperti itu di dalam dalam hati kita itu seperti itu. Nah itulah, jadi sensasi-sensasi itu memang akhirnya juga tambah menghantui kita teman-teman ya. Tetapi kalau kita nanti sudah paham itu tidak apa-apa ya, tidak apa, memang prosesnya seperti itu ya gitu. Tetapi bagi yang belum paham ini luar biasa banget ya, luar biasa banget, dan semakin kita ketakutan ya sudah, ini asam lambung menjadi semakin tidak normal ya, itu seperti itu. Nah setelah itu sensasinya turun lagi ya di sekitar dada ya, itu sering dada terasa berat ya, bahkan saya pernah merasakan itu seperti ditindih ya, seperti ditindih benda yang berat ya di sini. Jadi nah itu waktu itu saya menjadi ketakutan, wah jangan-jangan jantung saya ini itu seperti itu, atau jangan-jangan paru-paru saya ya, karena sudah rasanya berat, kemudian nafasnya pendek, bahkan ada yang sakit ya, sakit seperti ditusuk ya, tusuk dari depan tembus ke belakang itu seperti itu. Nah itu semakin ketakutan lagi. Nah belum ada rasa yang berpindah-pindah ya, kadang di sini nih, di ini sebelah kiri ya, ini sering sekali di sini, tapi hanya di otot ya, di otot, bukan di dada dalam itu seperti itu. Nah itu mungkin karena ketegangan pikiran sehingga respon tubuh ya, otot-otot juga menjadi tegang. Nah itu akhirnya pada sakit semua ya. Nah belum yang rasanya sering panas ya, panas seperti terbakar di dada. Jadi ketika saya sedang ini ya tiduran atau apa, sering saya raba-raba, kok panas seperti itu. Nah itu ketika seperti itu kadang menambah cemas juga, itu seperti itu, kenapa ini saya seperti itu ya. Nah itu pengalaman itu seperti itu, dan ini penting ya, ketika nanti teman-teman sudah menyimak, sudah mengetahui ternyata seperti itu, nah akhirnya menjadi tenang teman-teman ya. Saya dulu juga seperti itu. Nah itu jadi ini ya, kemudian turun ke bawah lagi ya, di sini di ulu hati lah ya, ulu hati ini seperti mengganjal ya, ini juga sering seperti mengganjal gitu, seperti itu, pokoknya rasanya nggak nyaman ya. Belum turun ke perut ya, perut rasanya kembung ya, kembung itu seperti harian itu. Nah itu yang kadang juga menjadi, selain tidak nyaman ya, itu juga menjadi tambah cemas ya, udah makan nggak makan tetap kembung ya, begah ya, kemudian sembelit, kadang merasa perih. Nah itu reaksi-reaksi di perut. Bahkan ada yang kadang sakit ya, sakit di perut, terutama bagian bawah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tapi juga kadang berpindah ya, kadang di sebelah kanan nih, itu mengeras, itu juga pernah seperti itu. Nah itu sensasi-sensasi asam lambung teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah cemas. Pokoknya nanti pahami saja, tahu solusinya, praktekkan, insya Allah sembuh teman-teman ya. Itu yang saya lakukan itu seperti itu ya. Nah setelah itu kemudian turun ke bawah ya, ke bawah pinggang ya. Pinggang itu juga rasanya sering nggak nyaman ya, sakit ya, sampai untuk tidur misalkan dari terlentang mau miring itu saja terasa sakit ya, itu seperti itu. Atau duduk terlalu lama juga pinggangnya rasanya sakit, itu seperti itu. Nah itu juga bagian dari sensasi asam lambung hipertensitif psikosomatis teman-teman ya. Nah belum sensasi lain ya, ketika kita sudah mengalami kecemasan ya, mengalami psikosomatis, itu seringnya merasa lemes teman-teman. Jadi lemes, tidak bertenaga ya, lemes tidak bertenaga, jalan saja sempoyongan ya. Apalagi ketika kita habis, contohnya mendengar kabar-kabar duka ya, contohnya mendengar kabar kematian ya, itu langsung waktu itu kebetulan ada saudara saya, pernahnya kakak saya ya, waktu itu pas meninggal, itu saya langsung lemes sekali, tidak berdaya lah pokoknya, bisanya ya hanya tiduran. Yang di pikiran saya itu
jangan-jangan saya akan seperti itu gitu, seperti itu. Nah itu, jadi orang-orang anxiety itu memang seperti itu. Jadi berpikirnya berlebihan ya, berlebihan tetapi sulit dikendalikan ya. Nah itu makanya dengan sharing ini mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih tenang. Jadi memang karakternya seperti itu ya. Nah itulah bagian dari beberapa sensasi yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Ini hanya yang saya ingat, dan masih banyak sensasi yang kadang ada rasanya tetapi sulit dikatakan. Itu pun ada ya. Contohnya ya, pada waktu itu ini di dada sebelah kiri sampai ke tangan ya. Ini seperti tersetrum listrik teman-teman ya. Nah itu waktu itu saya konsultasikan ke dokter saja, dokter itu meragukan masa bisa seperti itu kayak gitu. Tapi memang faktanya begitu. Nah akhirnya saya ya sudah, kalau nggak percaya ya sudah, saya yang merasakan seperti itu. Pokoknya yang penting sembuh lah, saya maunya cuma seperti itu. Nah akhirnya jadi memang yang namanya sensasi itu asam lambung itu memang luar biasa teman-teman. Jadi kalau dikatakan 1001 rasa sensasi itu memang betul ya. Nah belum ya yang misalkan kita BAB itu kadang juga ini sering agak mules ya, kadang susah BAB, kadang BAB-nya nggak berbentuk ya, kemudian kalau kita kencing itu seperti berbusa. Nah itu banyak hal sekali teman-teman ya. Jadi banyak hal yang ketika itu kita tahu, nah kadang itu menambah kecemasan ya. Nah belum dari mental kita ya, dari secara psikis kita, yaitu karena kita sudah ada kecemasan, ada ketakutan, akhirnya kita untuk keluar rumah saja kadang takut ya. Takutnya apa? Yaitu jangan-jangan pingsan, jangan-jangan nanti jatuh, nggak ada yang menolong. Itu yang dipikiran itu hanya seperti itu ya. Makanya kalau pergi itu selalu ngajak orang lain ya, ngajak orang lain supaya menjadi tambah percaya diri. Itu seperti itu ya. Nah, belum lagi termasuk kita istilahnya ketika mau pergi jauh, nah itu juga lebih berat lagi pikiran kita ya, ketakutannya itu seperti itu. Nah itu semuanya adalah menurut saya keunikan bagian dari sensasi asam lambung ke anxiety psikosomatis yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan, tetapi perlu kita ketahui, perlu kita pahami, perlu kita telaah, dan akhirnya kita bisa mencari solusinya teman-teman. Nah ini ya, jadi yang bagian berikutnya ini ya, karena mengingat durasi sudah agak panjang ya, ini tentang solusinya ya. Solusinya secara garis besar ya teman-teman ya, karena ini di konten-konten video saya yang lain juga sudah pernah saya singgung, tetapi ini secara garis besar saja mengingat durasinya ya. Jadi untuk solusinya, cara mengatasi 1001 rasa sensasi ini saya terapkan metode 5P teman-teman. 5P itu ya. Jadi 5P itu yang pertama kita jaga pola makan kita. Yang kedua kita jaga pola hidup kita. Yang ketiga kita jaga pola pikir kita. Yang keempat kita jaga pola perilaku kita. Kemudian yang terakhir kelima kita jaga pola spiritual kita itu. Nah kalau itu kita terapkan ya, insya Allah itu akan ada perbaikan, akan ada perubahan itu. Selain kita misalkan yang masih konsumsi obat dokter, ya sudah lanjutkan saja ya, karena itu pun juga membantu secara fisiknya itu seperti itu ya, tetapi secara istilahnya mental kita, tindakan kita, nah itu minimal kita lakukan itu ya. Jadi dari segi pola makan ya udah kita jaga ya, makan tepat waktu, makan yang teratur ya, makan mungkin dengan porsi yang disesuaikan dengan diri kita, kemudian makan makanan yang istilahnya bergizi ya, kemudian kita hindari makanan pantangan. Nah itu juga sudah lebih jelasnya ada di pola makan ya, di video-video yang lalu, silahkan bisa ditonton kembali. Kemudian yang kedua tentang pola hidup kita, ini mengatur keseimbangan antara beraktivitas
dan beristirahat supaya tidak istilahnya terjadi contohnya kecapean ya itu. Nah, kalau saya di dalam pola hidup saya atur menjadi pola 8-8-8 teman-teman. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur ya, 8 jam untuk relaksasi termasuk beribadah dan melakukan kegiatan hobi. Itu porsinya 8-8-8. Nah, itu lakukan saja ya. Kemudian yang ketiga tentang pola pikir ya, di mana pada saat kita mengalami penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis, kecenderungannya pikiran kita selalu negatif ya. Nah, itu ubah saja kita berusaha selalu positive thinking ya. Jadi berpikir positif ya. Jadi ambil baiknya. Kalau itu penderitaan ya ambil hikmahnya. Itu nanti ketemunya positif ya. Itu seperti itu ya. Nah, itu tentang pola pikir ya. Kemudian tentang pola perilaku ya. Apa itu pola perilaku? Itu sikap kita teman-teman ya. Jadi amal dan perbuatan lah itu bagian dari pola perilaku. Kita berusaha beramal yang baik ya, amal yang baik yang ketika sudah baik kita tingkatkan ya. Contohnya kita suka bersedekah, kita suka menolong, kita suka berbuat baik ya. Itu sebagai tabungan yang nanti akan kembali kepada diri kita ya. Kita menjadi solider ya, kita menjadi pemaaf ya, kita menjadi istilahnya suka bergotong royong dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk sikap ya, bentuk sikap perilaku ya. Nah, itu kembangkan saja yang baik-baik seperti itu. Nanti kita akan menjadi tenang teman-teman, akan menjadi tenang dan apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri itu. Nah, yang terakhir itu adalah pola spiritual ya. Pola spiritual ini adalah tentang keyakinan ya, tentunya berdasarkan agama kita masing-masing lah ya. Tetapi semuanya sama. Intinya adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Mungkin dengan cara kita meningkatkan rajin beribadah ya, mungkin rajin berzikir, rajin sholat, rajin membaca ayat-ayat dan seterusnya ya, termasuk rajin melakukan ritual. Nah, itu juga akan menenangkan pikiran, jiwa ya, dan emosi kita. Nah, akhirnya menjadi stabil, akhirnya mudah terkontrol ya. Nah, akhirnya kita nanti bisa menyadari, bisa merubah perilaku ya. Nah, akhirnya kita sedikit demi sedikit itu akan berubah ya. Nah, akhirnya ketika kita sudah cukup ya dalam istilahnya merubah diri, nah itu nanti kita akan sembuh dari gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.